Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelum kita mendengarkan bimbingan agama dari Ustaz kita, maka marilah kita terlebih dahulu mendengarkan ilmu tentang adab-adab masjid yang akan kita dengarkan sama-sama. Dasar utama mendirikan masjid adalah takwa. Barang siapa mendirikan masjid, Allah akan mendirikan untuknya bangunan seperti itu di surga. Maksud masjid didirikan adalah sebagai tempat salat, tempat zikir, tempat tilawah Al-Quran, tempat majelis agama, tempat taklim Al-Quran, tempat taklim masail, dan pusat dakwah Islamnya. Masjid hendaknya dibangun di tempat yang dekat dengan masyarakat yang mudah dikunjungi. Masjid hendaknya sederhana, tidak terlalu mewah seperti orang Yahudi dan Nasrani mempererat gereja. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika kamu mengukir-ukir masjid, maka kehancuran akan menimpamu. Berlomba-lomba memperindah masjid mengakibatkan riak dan berbangga diri. Akhirnya jauh dari maksud sebenarnya mendirikan masjid. Sabda Rasulullah SAW, akan datang kepada manusia satu masa di mana mereka akan berbangga-bangga dalam membangun masjid, tetapi mereka tidak merapatkannya kecuali sebagian kecil. Jika melihat masjid, hendaknya membaca basmalah dan salawat atas Rasulullah SAW. Masuk masjid, dahulukan kaki kanan dengan niat iktikaf. Lafaz niat iktikaf ialah nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Artinya, saya niat iktikaf di dalam masjid ini semata-mata karena Allah. Masuk masjid disunatkan membaca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Keluar masjid hendaknya mendahulukan kaki kiri dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon karunia darimu. Sunnah memberi harum-haruman di masjid. Sunnah salat 2 rakaat ketika masuk masjid sebelum duduk. Di masjid hendaknya hidup 4 amalan di dalamnya, yaitu dakwah, taklim wa taklum, zikir wal ibadah, dan khidmat. Selama di masjid hendaknya selalu menutup aurat. Sebaik-baik tempat salat bagi laki-laki adalah di masjid, dan sebaik-baik tempat salat bagi wanita adalah di rumah. Masyarakat di sekitar masjid hendaknya menghormati tamu-tamu yang berziarah ke masjidnya, karena mereka adalah tamu Allah SWT. Hal-hal yang dibolehkan: boleh mengeluarkan orang yang membawa bau-bauan tidak enak dari masjid. Boleh tidur di masjid dengan niat iktikaf. Sunnah membuat kemah di dalam masjid untuk beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Boleh menjadikan tempat ibadah umat lain sebagai masjid. Boleh membongkar kuburan untuk dijadikan masjid. Maksudnya kuburan dipindahkan untuk dijadikan masjid. Boleh tidur, makan dan minum di masjid dengan niat iktikaf. Hal-hal yang tidak dibolehkan: tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Selama kuburan belum dibongkar atau dipindahkan, maka tempat itu tidak boleh dijadikan masjid. Tidak boleh meludah di dalam masjid. Tidak boleh bersair dan bernyanyi dalam masjid. Jika mendengar orang bernyanyi di dalam masjid, dianjurkan berdoa semoga Allah menghancurkan mulutnya 3 kali. Tidak boleh mengadakan jual beli di masjid. Jika melihat orang berjual beli di masjid, hendaknya berdoa semoga Allah merugikan perdagangannya. Tidak boleh mencari barang hilang di masjid. Jika melihat orang mencari barang hilang di dalam masjid, disunatkan berdoa, ya Allah, semoga barangnya tidak diketemukan. Tidak boleh membawa senjata terhunus ke dalam masjid. Masjid tidak boleh dijadikan jalan lintasan untuk lewat. Tidak boleh menyatukan pintu masjid untuk wanita dan laki-laki. Wanita tidak boleh masuk dari pintu laki-laki dan sebaliknya.
Tidak boleh bersuara keras, tertawa, bersenda gurau, berbicara sia-sia di dalam masjid. Makruh membawa bau-bauan yang tidak enak seperti bau bawang, rokok, jengkol, pete, dan lain-lain. Jangan buang angin di dalam masjid karena akan menimbulkan bau-bauan tidak enak. Tidak boleh memotong dan membersihkan kuku, rambut, mengibas kain dengan keras, menyisir rambut dan jenggot atau bersiwak di dalam masjid. Hal itu akan mengotori masjid. Jika ada kotoran-kotoran tersebut, sunnah mengeluarkannya dari masjid. Demikianlah ilmu tentang ada masjid yang selanjutnya. Mari kita sama-sama mendengarkan nasihat atau bimbingan dan pembimbing kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli Jamaah maghrib, kita telah sama-sama mendengarkan aturan-aturan masjid, tata tertib tentang masjid. Sebenarnya dalam perjalanan kami ke sana kemari, ilmu tentang adab masjid ini sudah lama kami paham. Makanya saya sangat banyak risau dan terkadang tidak bisa berkata apa-apa tentang pelanggaran terhadap adab masjid, artinya cara membangun masjid. Saudara telah mendengarkan tadi itu semua hadis. Jika kamu mengukir-ukir masjid tunggu kehancuran seperti yang saudara lakukan. Kenapa masjid ini tempat bertawajud kepada Allah supaya ada yang mengganggu penglihatan kita? Seperti tadi kerasnya itu, jangan bernyanyi di masjid, bersyair, berpantun. Hari ini terkadang banyak masjid dengan tempat memukul rebana alias kasidah, itu dilarang. Saking kerasnya larangan, saking kerasnya mengatakan doakan supaya mulutnya dihancurkan. Dilarang berdagang di masjid. Nah, banyak sekali terkadang kita lihat itu dalam perjalanan orang menjual-jual di masjid. Dan aneh bin ajaib, yang anehnya karena kelihatannya ustaz. Ya. Jadi barangkali inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran terhadap masjid-masjid di dunia ini, yaitu sekalian dilarang orang masuk masjid. Bahkan Ka'bah sendiri dilarang orang lain tawaf. Kenapa? Sudah sangat jauh menyalahi daripada tertib atau adab daripada masjid. Suatu saat nanti kata Nabi, umatku membangun masjid, mempercantik masjid sebagaimana Yahudi dan Nasrani mempercantik gereja. Artinya sangkam bagi tahu Yahudi dan Nasrani punna dibele-beloin di masjid. Jadi kesimpulannya sebagai dalil akli, akal, masuk akal. Kita masuk masjid ini mau melihat, mau menonton atau mau khusyuk? Kita mau khusyuk. Ya, karena depan dalam masjid ada sana jiran umpamanya. Ya minden tama-tama dari masjid ka solana nakapat pasajir pangurang. Mudah. Jadi jangan anggap seperti ada hadis mengatakan siapa yang membangun masjid saya akan berikan bangunan yang sama di dalam surga. Sampai-sampai bapak membangun masjid emas. Tidak ada artinya rumah. Tidak ada. Ya. Nah, itu jadi satu. Jadi satu janji Allah terhadap masjid. Tetapi masih diatur lagi dengan sederhana. Ya, inilah kenapa terkadang saya masuk masjid belum menerangkan sedetail seperti tadi ini membacanya. Kenapa? Orang sekarang rata-rata menerima syariat bukan dengan iman. Kuna nikana hadis dan Nabi tidak pernah narus. Mungkin ini malam baru saya katakan. Dan kelemahan orang-orang yang ada di sekitar kami, punna pemfungsian masjid di situ hilang ingin tersampaikan sarana ibadah, dakwah, taklim, belajar masyayikh,
inak mendekat tengah mal ke mama. Katanya masjid kata bunatena ilala kami tidak ada pak. Ya. Mana pengembang ke masjid ke Abu Sugar tengah sembang masjid, tapi tidak juga yang pembinaan kampanye tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada perubahan. Ya, cuma ajari pokok apa namanya kerusuhan kami ini sesama kami para pendakwah ini. Seolah-olah kami ini dipandang sebelah mata ke sana kemari. Bahkan banyak yang memfitnah kami, menghibah kami. Sehingga umat itu tadinya percaya, kembali tidak percaya. Ya. Ya min ya ustad kama yang jasalan dan lergo ko pinale pag di paresa amalan. Di mana waktumu kau habiskan akan laku sukin dakwah agama. Di mana hartamu kau habiskan, habis saya jual untuk mendakwah agama. Mikini kehilasan dari Ta'ala, kamu hanya mau dikatakan pahlawan. Kamu hanya mau dikatakan paling berkorban, maka dilempar ke dalam neraka. Ya, dipabucu jintama di neraka. Hati-hati, saudara saya ini yang banyak sepertinya mendakwahkan agama Allah, tapi pernah bucilik ngasing itu nampak kau bilang ngeri, nampak kau maca. Kalau kami ini memang sejak awal diangkat Allah mendakwahkan agama Allah. Karena dakwah ini adalah jalan untuk mendapatkan sifat-sifat baik, terutama iman, sifat tawakal, sifat yakin. Ya, banyak orang ya ikut-ikutan saja. Ya, ikut-ikutan saja. Dan hari ini inilah barangkali zaman yang dikatakan oleh Nabi atau sudah pernah berlalu. Suatu saat nanti umatku diperebutkan bagikan bangkai. Artinya jatuh kiu. Umatku nanti suatu saat seperti buih di laut. Kamu tahu ini bisa ditampar. Apa yang sifatnya bisa ditampar? Pertama terombang ambing oleh ombak. Tina pendiriannya. Dari negara ya partai apa metan jengasih. Dari silangan kelompok apa jadi tahun dan jongi sih. Padahal kita dilarang. Ya, kita dilarang oleh Allah bergolong-golongan. Kita dilarang oleh Allah bermazhab-mazhab. Karena bermazhab-mazhab ke condongan di mazhab Syafi'i. Neto nak ke mazhab Hambal. Karena empat mazhab ini, imam ini itu penghimpun hadis. Ini yang kita jumpai. Ya. Yang kedua, jadi terombang ambing. Kemudian yang kedua, anja buya ditamparanga sifatna kosong. Tidak bunina. Apa maksudnya? Jaya atau sahada, tetapi tidak nangasi, tidak nani panjari, kade baca, tidak disumpah dan diterima. Nampak Pak Langir, tolong saudara saya yang bangkit dakwah agama Allah ini. Apa motivasimu? Kemudian kau berdiri dakwah agama Allah. Apa motivasi? Jangan sampai hanya ikut-ikutan, tidak nosing karena yang dipinawangan atau tidak cuci agama ia. Keikutan saja. Apalagi mulai tunggu proses training itu jadi kita apa ikut kamu dan karena saya senang. Saya senang kumpul-kumpul main berarti kesenangan je. Kamu tengah tu make kima-kima tu make rekreasi. Kalau kami ini saudara dengarkan sebagai dasar. Kalau saudara mau mendapatkan petunjuk atau mau mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam mengajak manusia kepada Allah. Apalagi ini ditekankan jalan Allah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba. Katakan inilah jalanku. Jadi saudara yang mau mendakwakan Allah ini salah satu dasar yang menggerakkan saudara. Kalau Anda tidak mengambil dasar ini, maka Anda akan berjalan seperti tidak ada tujuan. Dan ada tujuan. Katakan Muhammad inilah jalanku, jalan menuju aku, jalan mendekati aku, jalan bersama aku, jalan petunjukku, pokoknya semuanya. Jalan pertolongan Allah. Doa yang ad'u ilallah. Ingatkan manusia mengesahkan Allah. Ya.
Jadi kita pasal dari Allah Ta'ala. Pertama pasal dari Allah. Sampai kita yakin bahwa Allah itu ada. Jadi sebenarnya akio kamari Allah Ta'ala sebenarnya untuk kapten. Pada kata pekamal kita kamari Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, maka dengan sendirinya kita akan evolusi Allah menjadi takut kepadanya. Jangan kita menjadi pendakwa yang tidak ada takut kepada Allah. Ya. Saya dalam perjalanan mata basirah kami ini banyak sekali orang yang bangkit katanya berdakwah tetapi neraka yang digali, neraka jenakeke. Kenapa? Muncul keriaan. Narianya tahu dalam dakwah, itu musyrik yang paling ditakuti oleh Nabi. Arsir kurijisun, dan syirik itu adalah najis, jadi bernajis kinya. Ya. Kemudian yang kedua kesombongan. Kesombongan sebagaimana disabdakan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi, barang siapa yang belajar seni pidato karena ingin dinilai, maka tidak diterima amalan fardu dan sunat. Itu kamar-kamarnya karena jaya ini supaya dakwah hanya niat uang lagi. Suatu saat nanti orang belajar agama, kata Nabi, bukan untuk agama, hanya